Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membacakan sebuah buku yang berjudul 60 Biografi Ulama Salaf karya Syekh Ahmad Farid. Yang pertama yang akan kita bacakan yaitu Masruq bin Al-Ajda'. Adapun isi materinya, kita akan membahas tentang nama dan kelahirannya yang pertama, yang kedua sanjungan para ulama terhadapnya, yang ketiga ibadahnya, yang keempat sikapnya terhadap fitnah, yang kelima kewaraan dan kejuhudannya, yang keenam guru dan murid-muridnya, yang ketujuh perkataan dan perilakunya, yang kedelapan waktu meninggalnya. Ini adalah sebuah biografi pertama dari serial biografi edukatif dari beberapa ulama salaf terkemuka. Orang-orang yang terkenal dengan kejuhudan dan kehati-hatiannya, kewaraan dan kesederhanaannya. Mereka yang banyak beribadah dan mempunyai rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tumbuh dalam dirinya sesuatu yang pantas untuk dihormati dan dimuliakan. Mereka pantas mendapatkan kenikmatan dan penghormatan itu. Sifat-sifat di atas tentunya merupakan indikasi dari seorang pemimpin para tabi'in dan para imam yang mau mengamalkan ilmunya. Di antara mereka adalah Masruq bin Al-Ajda' Al-Hamadani yang telah banyak berguru pada beberapa sahabat terkenal, yang diantaranya Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dialah orang yang terkenal dengan kejuhudannya, kewaraan dan keibadahnya. Merupakan teladan dan tokoh yang pantas untuk kami jadikan sebagai pembuka atau mengawali penulisan serial biografi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua ibadah dan ketaatan kita dan menyatukan kita dengan para ulama yang mulia dalam derajat yang tinggi. Semoga salawat dan salam selalu mengalir kepada baginda Rasulullah SAW yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, kepada keluarga serta para sahabatnya yang mulia. Segenap puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Baik, yang pertama, nama dan kelahirannya. Namanya Masruq bin Al-Ajda' Al-Hamadani Al-Wadi Abu Aisyah Al-Khufi. Dialah Masruq bin Al-Ajda' bin Malik bin Umayyah bin Abdullah bin Muri bin Salman. Ada juga yang mengatakan Salman bin Muammar bin Al-Haris bin Sa'ad bin Abdullah bin Wadi'ah. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib berkata, ada yang mengatakan bahwa pada waktu kecil dia pernah hilang, diculik, lalu ditemukan lagi sehingga dia dinamakan dengan Masruq, artinya yang dicuri. Kemudian ayahnya Al-Ajda' masuk Islam. Untuk kelahirannya, tidak seorang pun dari penulis biografi yang menjelaskan sejauh yang telah diteliti tentang tanggal dan tempat kelahirannya. Hanya saja mereka dengan jelas memberikan keterangan bahwa dia meninggal pada tahun 62 atau 63 Hijriah. Harun bin Hatim dari Al-Fadl bin Amr mengatakan Masruq meninggal pada usia 63 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa dia terlahir pada tahun pertama Hijrah atau 1 tahun sebelumnya. Wallahu a'lam. 2. Sanjungan para ulama terhadapnya. Malik bin Mughawal berkata, aku pernah mendengar Abu Safar mengatakan Hamadaniyah, nama sebuah suku, belum pernah melahirkan seorang seperti Masruq. Dari Amir Asy-Sya'bi, dia berkata, aku tidak pernah mengetahui ada orang yang lebih banyak berkelana di berbagai tempat untuk mencari ilmu dari Masruq. Dari Mansur bin Ibrahim, dia berkata, beberapa teman Abdullah bin Mas'ud ada yang mengajarkan kepada banyak orang dan mengajari mereka tentang sunnah Rasulullah SAW. Di antara mereka itu adalah Al-Aqamah, Al-Aswad, Ubaidah, Masruq, Al-Haris bin Qais, dan Amr bin Syarabil.
Asy-Syab'i berkata, ketika Ubaidillah bin Ziyad datang ke Kufah, dia bertanya, siapakah orang yang terbaik di antara kalian? Mereka menjawab, Masruq. Ibnu Al-Madini berkata, aku tidak pernah mempersilahkan seseorang pun untuk berbaris di belakang Abu Bakar ketika sholat berjamaah kecuali kepada Masruq, agar sewaktu-waktu bisa mengganti Abu Bakar menjadi imam karena ilmu dan kewibawaannya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Ibnu Uyainah berkata tidak ada seorang pun yang lebih utama dari Masruq setelah Al-Qamah. Dari Ibnu Abjar, dari Asy-Syab'i, dia berkata, Masruq lebih pantas memberikan fatwa daripada Syuraih, karena Syuraih lebih banyak meminta pendapat Masruq. Yahya bin Mu'in berkata, Masruq adalah orang yang dapat dipercaya dan tidak ada orang yang menyamainya. Utsman bin Sa'id bertanya kepada Yahya tentang Masruq dan kepada Urwah mengenai Sayyidah Aisyah, maka dia tidak ragu lagi. Ibnu Sya'ad berkata, dia adalah syiqaq, atau orang yang dapat dipercaya perkataan dan berita yang dibawanya, dan dia banyak mempunyai hadis yang layak diriwayatkan. Al-Azali berkata, dia adalah seorang tabi'in yang dapat dipercaya dan termasuk salah seorang teman Abdullah bin Mas'ud yang diperkenankan mengajar dan memberikan fatwa kepada khalayak ramai. Dia banyak melakukan sholat hingga kedua kakinya membengkak. Abu Nu'aim berkata, di antara para teman Abdullah bin Mas'ud terdapat seseorang yang sangat kuat dan sangat cinta kepada Tuhannya dan selalu ingat akan banyak dosa yang telah dilakukannya. Dia sangat dihormati keilmuannya, dapat dipercaya dan selalu ingin bertemu kepada Tuhannya dengan memperbanyak ibadah. Dialah Abu Aisyah, ayah Aisyah bernama Masruq. Dari Muzalid, dari As-Sabi, dari Masruq, dia berkata, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa, wahai Masruq, sesungguhnya kamu telah aku anggap sebagai anak sendiri dan kamu termasuk orang yang paling aku cintai. Apakah kamu mempunyai pengetahuan tentang Al-Miqda, mengenal sesuatu kekurangan pada dirinya? Begitulah sanjungan para ulama terhadap dirinya. Yang ketiga, ibadahnya. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir, dia berkata, Masruq memasang penutup antara dia dengan anggota keluarganya ketika sholat agar khusyuk dalam sholatnya, meninggalkan mereka dan dunia mereka. Anas bin Sirin dari istri Masruq, dia berkata, Masruq banyak melakukan sholat hingga kedua kakinya membengkak. Seringkali aku duduk di belakangnya sambil menangis karena tidak tega melihat apa yang dilakukannya. Dari Fitr bin Khalifah dari Asy-Syab'i, dia berkata, Masruq bin Al-Ajda jatuh pingsan saat dia menjalankan puasa pada musim kemarau. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai anak, hingga dia pun Masruq memberikan nama kepada putrinya dengan nama Aisyah. Dia tidak pernah memarahi putrinya itu sedikit pun. Lantas perawi melanjutkan ceritanya berkata, kemudian putrinya itu datang kepadanya dan berkata, wahai ayah, makan dan minumlah. Dia menjawab, apa yang kamu inginkan dariku, wahai putriku? Sang putri berkata, aku hanya kasihan melihat ayah. Dia berkata, wahai putriku, aku hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang jaraknya mencapai 50.000 tahun, atau satu hari selama hari lamanya dengan 50.000 tahun hari kiamat. Dari Abu Ishaq, dia berkata, ketika Masruq menjalankan ibadah haji, dia tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan bersujud. Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir berkata, suatu ketika Khalid bin Abdullah bin Salah, seorang pembesar di Basrah, memberikan hadiah uang kepada Masruq sebanyak 30.000 dinar. Meski saat itu dia sangat membutuhkannya, namun dia tidak menerimanya. Abu Ishaq As-Subbi berkata, Masruq menikahkan putrinya dengan Sa'id bin
Al-Aqra dengan mas kawin 10.000 dinar yang diberikan Sa'ib kepadanya. Lalu uang sebanyak itu dipergunakan Masruq untuk membiayai para pejuang Islam dan menyantuni fakir miskin. Dari Al-Mashi bin Abi Ad-Duha, dia berkata, Masruq banyak bangun malam dan melakukan sholat layaknya seorang rohib. Dia pernah berkata kepada keluarganya, sebutkanlah semua kebutuhan kalian kepadaku sebelum aku melakukan sholat, agar tidak terganggu dalam sholatnya. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, Masruq pernah menemuiku dan dia berkata, wahai Sa'id, tidak ada satupun sesuatu yang dapat menyenangkanku kecuali membenamkan wajah kita dalam tanah berdebu. 4. Sikapnya terhadap fitnah. Dari Asy-Syabbi, dia berkata, ketika ada seseorang berkata kepada Masruq, Anda telah terlambat mengikuti pasukan Ali bin Abi Thalib, terlambat ikut dalam pertempurannya. Sepertinya orang itu ingin berdebat dengannya tentang masalah ini. Maka dia berkata, demi Allah, aku ingatkan kepada kalian, tidakkah kalian tahu ketika kalian mempersiapkan bala tentara dengan persenjataan lengkap untuk saling berperang, pada saat itu pula Allah membukakan pintu langit dan kalian melihatnya. Kemudian malaikat pun turun hingga ketika berada di antara pasukan dari kedua belah pihak. Malaikat itu berkata, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sering memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang pada kalian. An-Nisa ayat 29. Apakah hal itu merupakan penghalang di antara kalian? Mereka berkata, iya. Dia berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah membukakan pintu langit atau memberikan solusi bagi permasalahan ini. Allah telah mengutus malaikat yang mulia melalui perkataan Nabi kita Muhammad SAW dengan wahyu yang diterimanya. Dan sesungguhnya itulah pengadilan yang terdapat dalam lembaran-lembaran Al-Quran yang tidak ada yang dapat mengganti ataupun merubahnya. Az-Zahabi berkata, Waqi pernah berkata, ada beberapa orang yang pernah ketinggalan dari pasukan Ali bin Abi Thalib, yang diantaranya adalah Masruq bin Al-Ajza, Al-Aswad, Ar-Rabi bin Qusain, dan Abu Abdurrahman As-Sulaimi. Ada yang mengatakan bahwa dia ikut datang dalam perang Siffin, namun di sana hanya memberikan ujangan dan mauizah dan tidak ikut berperang. Ada juga yang mengatakan bahwa dia ikut serta dalam perang Haruriyah bersama Ali bin Abi Thalib, dan dia meminta maaf atas keterlambatannya bergabung bersama Ali bin Abi Thalib. 5. Kewaraan dan kezuhadannya. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir, dari ayahnya Al-Masruq, dia berkata, sesungguhnya dia tidak pernah mengambil bayaran dari pekerjaannya sebagai hakim. Dia berpedoman pada Allah, sesungguhnya pada firman Allah, sesungguhnya Allah membeli jiwa raga orang-orang yang beriman dan harta benda mereka dengan surga. Dari Al-Amasi, dari Abu Ad-Duha, dia berkata, Masruq pernah pergi selama 2 tahun. Ketika dia datang dari perantauannya, keluarganya memandang koper yang dibawanya. Lalu mereka menemukan sebuah kapak di dalamnya, sehingga mereka berkata, kamu merantau selama 2 tahun lalu datang dengan kapak tanpa pegangan. Disangka bahwa mendapatkan adalah dengan jalan yang tidak benar. Dia berkata, subhanallah, aku meminjamnya dan lupa mengembalikannya. Abu Ad-Duha berkata, pada suatu ketika Masruq pernah ditanya mengenai bait-bait syair. Kemudian dia berkata, aku tidak suka jika dalam kitabku terdapat bait-bait syair. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Muntashir, dia berkata, Masruq setiap hari Jumat mengendarai keledainya dan aku memboncengnya di belakang.
Dia membawa serta sapu yang sudah tua ke kebun lalu berkata, dunia ini ada di bawah pengelolaan kita. Dari Hamzah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia berkata, ada seseorang yang mengatakan kepadaku bahwa Masruq pernah membawa keponakannya ke Kufah. Kemudian dia berkata, tidakkah kalian ingin aku beritahu tentang dunia? Dunia adalah apa yang mereka makan lalu habis, yang mereka pakai lalu rusak, yang mereka kendarai lalu binasa. Mereka mengalirkan darah, melanggar kehormatan, dan memutuskan hubungan silaturahim di antara mereka. 6. Guru dan murid-muridnya. Guru-guru Al-Mizzi, guru-gurunya. Al-Mizzi berkata, Masruq meriwayatkan dari beberapa orang yang diantaranya Ubay bin Ka'ab, Kabah bin Al-Ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Abdullah bin Mas'ud, Ubaid bin Umar, Al-Lais, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Muaz bin Jabal, Ma'qil bin Sinan Al-Ashijai, Al-Mughirah bin Su'bah, Abu Bakar Asy-Syiddiq, Subai'ah Al-Aslamiyah, Syaidah Aisyah istri Rasulullah SAW, dan ibunya Ruman, dan Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Sedangkan murid-muridnya, Al-Mizzi berkata, ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis dari Masruq, antara lain Ibrahim An-Nakhi, Anas bin Sirin, Ayub bin Hani, Jabal bin Rufaidah, Abu Wa'il Sokik bin Salamah, Amir Ash-Shaybi, Abdullah bin Murrah Al-Khariqi, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Ubaid bin Nadlatu Amarah bin Umair, Al-Qasim bin Al-Muntashir bin Al-Azda, Muhammad bin An-Nasir Al-Hamadani, Abu Ad-Duha Salam bin Sabi, Makhul bin Asyami, Yahya bin Al-Lazar, Yahya bin Wasab, Abu Al-Ahsah, Abu Al-Ahwas Al-Jushami, Abu Ishaq As-Subai, Abu Syadsha Al-Muharibi, dan istrinya Umair binti Amir. 7 perkataan dan perilakunya diriwayatkan dari Muslim. Dari Masruq, dia berkata, cukuplah seseorang tahu maksud dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seseorang akan menjadi bodoh jika dia merasa bangga dengan apa yang telah diperbuatnya. Masruq berkata, hendaknya seseorang mempunyai tempat yang sunyi sehingga dapat digunakan untuk merenungi diri, merenungi dosa-dosanya, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Ad-Duha, dia berkata, pernah Masruq memberikan satu pertolongan kepada seseorang, kemudian datang seorang wanita memberikan hadiah kepadanya, sehingga Masruq sangat marah dan berkata, kalaulah aku tahu bahwa sifat seperti itu terdapat dalam dirimu, niscaya aku tidak mau berbicara denganmu untuk selamanya, selama hal itu masih ada dalam dirimu. Aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa memberikan suatu pertolongan kepada seseorang untuk dapat mengembalikan haknya atau menghindarkannya dari suatu kezaliman yang menimpanya, kemudian dia menerima hadiah dari orang itu, maka perbuatan itu adalah suatu kebinasaan. Mendengar orang itu, orang-orang di sekitarnya berkata, kami tidak menganggapnya kebinasaan kecuali jika dia bertujuan menyuap. Masruq menimpali, jika berniat menyuap, maka itu adalah suatu kekufuran. Dari Asy-Sya'bi, dia berkata, pernah Masruq berkata, sesungguhnya ketika aku memutuskan perkara dalam suatu pengadilan yang sesuai dengan kebenaran, atau aku mendapatkan kebenaran dalam berijtihad, adalah lebih aku cintai daripada berjuang atau berperang selama 1 tahun di jalan Allah. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir, dari Masruq, dia berkata, tidaklah ada yang lebih baik bagi semua mukmin dari kuburan yang dapat dijadikannya tempat beristirahat.
dari kebisingan dunia, dan di dalamnya dia aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dari Muslim atau yang lain dari Masruq, dia berkata, sesungguhnya prasangka yang baik paling aku sukai adalah ketika seseorang atau seorang pelayan berkata kepadaku, dalam rumahnya tidak terdapat uang maupun makanan sedikit pun. Dari Hilal bin Yasab, dia berkata, rahasia dia dapat menguasai ilmu-ilmu para pendahulunya, ulama salaf dan kontemporer, juga ilmu-ilmu keduniaan dan ilmu akhirat adalah dengan membaca surat Al-Waqiah. Az-Zahabi berkata, perkataan Masruq ini memang terkesan dibesar-besarkan karena memang besarnya manfaat atau kandungan yang ada dalam surat tersebut, yang meliputi masalah dunia dan akhirat sekaligus. Adapun maksud dari perkataannya, membaca surat Al-Waqiah adalah membacanya dengan merenungi ayat-ayat dan memikirkan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan merasakan seolah-olah dia hadir di hadapannya, sehingga dia tidak seperti sebuah perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, seekor keledai yang terseok-seok membawa banyak kitab tanpa bisa membacanya atau memahami maksud yang dikandungnya. Pembahasan yang terakhir, yang ke-8, meninggalnya. Dari Syakik, dia berkata, Masruq pernah dirantai selama 2 tahun. Selama itu dia habiskan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan maksud mendapatkan pahala sunnah Rasulullah SAW. Dari Abi Wa'il, dia berkata bahwasanya kami ketika menjelang kematiannya, Masruq berkata, ya Allah, aku tidak ingin meninggal dunia dengan tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, tidak pula Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Demi Allah, aku tidak meninggalkan sesuatu pun kepada seseorang kecuali sesuatu yang melekat pada pedangku ini. Maka masukkanlah ia dalam kafanku ini nanti. Sufyan bin Uyainah berkata, Masruq meninggal dunia pada tahun 63 Hijriah. Dia adalah seorang perawi yang dapat dipercaya dan mempunyai banyak hadis sahih. Abu Nuaim berkata, Masruq meninggal dunia pada tahun 62 Hijriah. Yahya bin Abi Bakir dan Ibnu Sya'ad berkata, dia meninggal pada tahun 63 Hijriah. Allahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa mengambil pelajaran dari yang telah dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya. Terima kasih.